Pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang saya beri judul diciptakan untuk pekerjaan baik. Ya. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-10. Handphone yang kita pegang itu diciptakan oleh seorang yang bernama Martin Cooper. Ya. Pada tahun 1973, saya lahir ternyata handphone itu sudah ada ya. Ternyata handphone itu sudah diciptakan tahun 73 ya sebagai alat komunikasi antar manusia. Jadi kalau Johann siapa yang pencipta telepon saya lupa, pokoknya itu telepon kan Graham Bell ya. Kalau itu kan jaringannya pakai kabel. Nah, handphone kan nirkabel, tanpa kabel. Nah, ternyata diciptakan tahun 73 dan seiring perkembangan zaman, handphone memiliki fungsi yang lebih luas sebagai alat untuk pencari informasi. Ya, kita lewat Google kita bisa tahu apa itu segala macam informasi, mau dari informasi masak, informasi tentang otomotif, informasi tentang berbagai hal itu ada di Google ya. Google kita bisa searching, kita bisa tahu apa segala macam informasi. Kemudian media hiburan ya, kita bisa lihat di YouTube ya, berbagai media hiburan, sehingga televisi mulai ditinggalkan ya. Golongan-golongan tua yang masih menonton IC, menonton Azab ya, itu golongan yang kalau istilah baby boomer itu yang masih memegang pada TV gitu kan. Tapi generasi X, Y, Z ini udah ke YouTube ya, ke YouTube hiburannya ya. Lalu kemudian kita bisa mencari petunjuk arah ya. Kalau saya diberikan ngejupang, ini alamatnya di mana? Aduh, blank, tinggal buka Google Map. Wah, ini jalan ini, langsung diarahkan. Ada aplikasi-aplikasi yang lain, kemudian kita bisa menyimpan data-data ya lewat handphone tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah handphone dapat digunakan sebagai alat pelempar anjing? Bisa ya, handphone bisa dipakai untuk anjingnya. Ini kan pas di anjing nggak bawa batu, lempar sama handphone bisa kan? Ya, dikira lah. Ya, jawabannya tentu bisa ya. Tetapi apakah handphone diciptakan untuk melempar anjing? Ya, bukan ya. Jadi demikian juga kita ya, Bapak Ibu Saudara dan saya, diciptakan untuk apa? Ya, tujuan Allah untuk menciptakan kita untuk apa? Apa untuk Tuhan itu iseng menempatkan kita di muka bumi ini supaya buminya rame ya, supaya buminya indah, ada orang-orang yang berjalan-jalan di bumi yang Dia ciptakan ya. Tentu Allah menciptakan kita tidak iseng gitu ya. Allah punya tujuan ya. Efesus 2 ayat 8 dan 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Mari kita akan baca sama-sama ketiga ayat ini. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi kita diciptakan Allah, kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ada tujuan Allah, ada maksud Tuhan ketika Dia menciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya ya. Dia tidak iseng ya menciptakan kita. Dia seorang mahakarya, seorang seniman yang luar biasa yang punya kemahatauan tentang masa depan kita, kemahatauan tentang
kehidupan kita, tujuan Allah menciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya, dia punya maksud yang mulia. Ya. Jadi dia menciptakan manusia untuk suatu tujuan. Nah, Tuhan menciptakan kita bahwa menciptakan manusia yang baik dan untuk hidup baik serta melakukan pekerjaan yang baik. Namun terkadang realita dalam kehidupan kita, manusia terkadang malah melakukan hal-hal yang jahat. Ya. Ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, hal yang jahat, sebenarnya kita sedang mengalami disorientasi fungsi. Ya. Kita sedang melenceng daripada fungsi sebenarnya Tuhan menciptakan kita. Ya, ketika kita melakukan kejahatan, ketika seorang melakukan hal-hal yang buruk, kita sedang tidak berguna, sedang tidak melaksanakan tujuan Allah. Nah, ketika kita melakukan hal yang buruk, kita sedang menyakiti Sang Mahakarya itu, Sang Pencipta kita. Sedang melukai Sang Pencipta kita bahwa dia tujuan menciptakan itu bukan untuk itu, ya. Seperti si Martin Cooper tadi, kalau handphone itu dipakai pelempar anjing, aduh, dia merasa ciptakan handphone itu bukan buat lempar anjing. Aduh, sangat bodoh orang ini kan. Jadi ini bukan gunanya untuk itu, ya, meskipun bisa tapi bukan untuk itu. Ya, ketika hidup kita melakukan hal yang buruk, hal-hal yang tidak dalam jalurnya, kita sedang sebenarnya menyakiti Sang Pencipta kita. Ya. Jadi apa tujuan Allah menciptakan bagi saudara dan saya? Dalam Efesus 3 ayat yang ke-10 tadi, bahwa dikatakan kita adalah buatan Allah. Ya, Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah. Kata buatan memakai kata poema, artinya hasil karya, hasil kerja Allah. Kita ini diciptakan Allah. Kita dibuat, diciptakan Tuhan. Tangan Tuhan yang merenda, tangan Tuhan yang menenun, dikatakan oleh pemazmur. Aku menenun engkau di dalam kandungan ibumu. Ya. Kita ditenun, kita diproses kalau secara biologis, ya. Ada satu karya Allah yang luar biasa, ya. Di dalam kandungan tumbuh sel-sel itu, mulai dari muncul mata, kemudian muncul organ-organ jantung yang berdetak dengan lembut, ya, muncul tangan, kaki dan sebagainya. Itu dalam sebuah karya yang luar biasa, di mana Tuhan, kata pemazmur, menenun kita. Sehingga Mazmur berkata, siapakah aku ini? Ya, sehingga engkau mengingatnya. Sebuah pujian, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Artinya ada sesuatu yang bernilai ketika Tuhan menciptakan kita. Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk hidup kita. Kita yang dari manusia yang gelap, kita dari manusia yang berdosa, Allah membentuk kita, Allah menenun kita untuk kita kembali menjadi ciptaan yang baru. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah ingin memulihkan manusia kembali kepada hakikat daripada tujuan Allah menciptakan kita semua. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Allah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Ya. Manusia sudah jatuh, tapi Tuhan ingin memulihkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Ya. Ini satu karya Tuhan, satu usaha Tuhan. Ya, bahwa Dia karena kasihnya, dia tidak mau bahwa mahakaryanya itu hancur, mahakaryanya itu binasa, sehingga dia dengan segala daya upaya, ya, ketika
mahakaryanya dirusak oleh setan, mahakaryanya dihancurkan oleh setan, dia perbaiki, dia kembalikan, pulihkan menjadi ciptaan yang baru. Ya. Kata diciptakan, ya tadi di dalam Efesus tadi dikatakan bahwa kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Kata diciptakan memakai kata tiso, ya, ketiso, ya, yaitu mengubah supaya benar-benar berubah untuk membuat manusia yang layak atau manusia yang utuh, ya. Dari manusia yang jahat, saya ilustrasikan dokter evil, ya, dokter kejahatan, menjadi ditransformasi, ya, diubahkan menjadi manusia yang baik, ya. Manusia yang berbuat kebajikan. Itu proses diciptakan, Allah mengubah. Proses pengubahan ini yang disebut dengan kelahiran baru. Ya, proses ini adalah proses yang dilakukan oleh Tuhan, ya, bukan usaha kita. Makanya Rasul Paulus dalam Efesus berkata bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi keselamatan bukan usaha manusia, bukan usaha kita untuk memperoleh keselamatan. Bukan dengan amal perbuatan, dengan berbuat baik kita bisa memperoleh keselamatan. Bukan, no, ya. Jadi keselamatan itu adalah sebuah karya daripada Tuhan, melahirkan kita kembali, memproses kita menjadi anak-anak Allah. Dan ini adalah sebuah karya Roh Kudus yang dikerjakan dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bukan usaha manusia, bukan usaha kita. Lalu apakah kita tidak berbuat baik? Tidak. Jadi konsep kita berbeda, ya. Jadi untuk selamat bukan dengan berbuat kebaikan, bukan dengan usaha kita, tetapi adalah sebuah karya proses daripada Tuhan, di mana kita dijadikan baru, ditebus oleh darah Kristus, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Yeskiel pasal yang ke 36 ayat yang ke-26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi katakan, kamu akan kuberikan. Artinya proses menjadi ciptaan baru itu karya Tuhan, ya. Diberikan hati yang baru. Karena memang kita tidak mampu, ya. Sebelum kita diselamatkan, ada, kalau istilahnya itu, ada kehancuran total. Ada kehancuran total oleh karena dosa. Kita tidak mampu untuk berbuat kebaikan. Kita tidak punya potensi untuk melakukan kebenaran. Sehingga Rasul Paulus berkata di dalam Roma, dikatakan bahwa yang baik yang ingin aku perbuat, tetapi yang jahatlah yang aku kerjakan. Dia ingin berbuat kebajikan, tapi karena belenggu dosa, dia tidak mampu. Dia tidak punya kekuatan untuk melakukan kebaikan. Manusia secara umum bisa berbuat baik yang ketika belum percaya, tetapi di mata Tuhan dosa itu membungkus kebaikan itu dengan kebaikan itu dibungkus dengan dosa, dan Tuhan menganggap itu adalah kenajisan, seperti air kain kotor dikatakan, ya. Nah, tetapi ketika kita disucikan, kita diberikan hati yang baru, berikan roh yang baru, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Ini dalam karya Tuhan menciptakan manusia yang baru, yang mengenakan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Nah, tujuan Allah
adalah ketika Tuhan menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik, ya. Kata yang dipakai ergon agathos, artinya sebuah tindakan atau perbuatan atau sesuatu yang dilakukan, yang mulai dari gagasan kita, mulai dari pikiran kita, ya, mulai dari pikiran yang muncul dalam pikiran kita, dan gagasan untuk bertindak itu adalah sebuah gagasan yang bermanfaat, yang bisa menyenangkan banyak orang, dan sifatnya itu terhormat, ya, jujur, tulus, artinya tulus, ya, tulus, terhormat, dan hasilnya itu luar biasa, berbeda daripada yang lain, ya. Itu yang dimaksud pekerjaan yang baik, ya. Pekerjaan baik muncul dulu dari ide kita, dari pikiran kita, ya, bahwa kita akan bertindak A, kita akan bertindak B, kita akan bertindak C, dan tindakan itu akan bermanfaat dan membawa kebahagiaan dari orang lain yang berada di sekitar kita. Dan itu sifatnya tulus. Ya, ada banyak orang punya gagasan, ide untuk berbuat kebaikan tetapi tidak tulus. Nah, ini yang tadi karena dosa itu, dicemari dosa, tidak tulus. Ya, tidak tulus. Jadi ketika berbuat kebaikan ingin namanya dipuji atau ingin punya motivasi-motivasi yang lain sehingga dia bisa pamornya naik, ya. Atau istilah politiknya pencitraan, ya. Itu karena dicemari dosa. Tetapi orang yang sudah disucikan oleh darah Kristus melakukan pekerjaan baik adalah dengan merupakan tulus, ketulusan, jujur, ya, dan berharga, terhormat, ya. Dan hasilnya itu memberi dampak luar biasa, beri dampak yang sangat mempengaruhi banyak orang. Ketika seseorang berbuat ketulusan, berbuat kebenaran, memang berbuat kebaikan yang tulus itu ada tantangannya. Pasti ada orang yang tidak suka, ada orang yang mencibir, ada orang yang tidak senang. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, kebenaran, perbuatan-perbuatan yang baik, yang tulus, yang dinilai bukan orang-orang tetapi yang dinilai oleh Tuhan, ya, itu yang terlebih penting, kita mendapat penilaian daripada Tuhan. Kesimpulannya bahwa hendaklah kita menyadari hakikat dan tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Mari kita hidup memenuhi tujuan Tuhan yang menciptakan kita, yaitu melakukan pekerjaan baik, dan biarlah tujuan hidup yang Tuhan tetapkan bagi kita menjadi tujuan hidup kita. Kita menaruhkan dalam diri kita bahwa tujuan Tuhan itu adalah tujuan hidup kita, untuk kita mengisi waktu hidup kita dengan pekerjaan yang baik sehingga hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan Tuhan membentuk kita menjadi buatan tangan Allah, menjadi mahakarya Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa membawa berkat, kita bisa berdampak positif, membawa kesenangan bagi banyak orang. Seperti iklan rokok Cisamsu, nggak ada lu, nggak rame. Artinya itu kita ambil positifnya, ya, iklannya. Ya. Ketika kita hadir dimanapun kita berada, kita bisa membawa orang sukacita, membawa orang memberi dampak positif, ya. Kehadiran kita bisa bukan menyebalkan orang, bukan aya si eta mah geuleuh pisan gitu. Tapi ketika kita hadir, kita dinanti-nantikan, ka mana si eta tuh? Ka mana ditungguan gitu ya.
kehadiran kita bisa memberikan dampak yang positif di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita akan tujuan Tuhan menciptakan kita. Mari kita angkat roti ini sebagai lambang daripada tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Yesus Kristus sebagai simbol daripada penebusan Kristus. Darahnya dicurahkan bagi kita untuk penebusan dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, kita ucap syukur atas kasih dan pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Lewat perjamuan kudus ini, kami boleh disadarkan, kami boleh punya relasi antara saudara seiman kami, berelasi dengan Tuhan, dan kami boleh memahami hakikat dan tujuan Tuhan menciptakan setiap kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami Tuhan untuk berdampak, pakai hidup kami Tuhan untuk berarti bagi keluarga kami, bagi lingkungan sekitar kami, dan bagi bangsa dan negara kami. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan, biarlah Tuhan sertai Tuhan Bapak Presiden dan wakilnya Tuhan dalam memerintahkan roda Tuhan pemerintahannya Tuhan, dan Tuhan berikan hikmat dan akal budi Tuhan untuk Bapak Presiden Tuhan. Mari Bapak Saudara kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.